Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk bisa berkumpul kembali melalui video ini ya, secara virtual. Mudah-mudahan semakin menambah keberkahan, menambah pemahaman kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini. Oke, untuk hari ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang APBN dan APBD. Di pekan-pekan sebelumnya, Ustazah sudah sempat meminta kalian untuk mencari tentang apa itu APBN dan APBD, fungsinya dan lain sebagainya itu ya. Nah, hari ini akan Ustazah jelaskan secara keseluruhan tentang APBN dan APBD. Apa itu APBN? Jadi APBN di sini adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi sebenarnya siapa yang menyusun APBN ini nanti kita bahas ya. Jadi intinya APBN ini adalah anggaran penerimaan belanja negara gitu ya. Jadi isinya tentang rencana keuangan, baik itu rencana keuangan yang diterima sebagai pendapatan ataupun anggaran sebagai belanja penerimaan dan pengeluaran suatu negara gitu ya, yang disetujui oleh perwakilan rakyat yaitu DPR. Suatu daftar atau penjelasan terperinci yang memuat penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan oleh undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi itu yang dimaksud dengan APBN. Kepanjangannya Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Fungsi APBN ya. Yang pertama ada fungsi otorisasi, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Nah, apa itu fungsi otorisasi ya? Jadi, fungsi otorisasi yang pertama adalah anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan otorisasi itu. Yang kedua perencanaan. Nah, maksudnya apa? Anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan. Jadi merencanakan apa aja yang menjadi penerimaan negara. Gitu ya, rencananya penerimaan negaranya dapatnya dari mana aja, kemudian dibelanjakan untuk apa aja gitu ya. Kemudian pengawasan, anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi lewat APBN itu bisa diawasi, sudah sesuai belum kegiatan penyelenggaraannya dengan biaya yang direncanakan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah alokasi. Anggaran negara diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Seperti yang kita tahu ya, kalau kita mau belanja itu sebaiknya kita punya list gitu ya, punya list apa aja yang mau kita belanjakan, berapa uang yang kita punya itu kalau kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Apalagi di sebuah negara. Tujuannya apa? Supaya lebih efektif dan efisien gitu ya, kebutuhannya untuk apa saja, uang yang dimiliki berapa, agar sesuai, tidak boros gitu ya. Selanjutnya adalah distribusi. Jadi kebijakan anggaran negara harus disalurkan kepada masyarakat. Distribusi ini kan artinya penyaluran ya. Jadi kebijakan anggaran yang ada di dalam APBN diharapkan bisa tersalur kepada masyarakat. Baik itu dalam bentuk pembangunan, subsidi dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian stabilisasi gitu. Anggaran pemerintah menjadi alat memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Jadi intinya fungsi APBN salah satunya adalah stabilisasi supaya terpelihara keseimbangan perekonomian. Kita lanjut. Sumber penerimaan dan atau pendapatan negara ya. Jadi dari mana saja sih sumber penerimaan dan pendapatan negara ini? Bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia sumber-sumber penerimaan dan pendapatan negara. Dari mana saja?
Jadi sumber-sumber penerimaan dan pendapatan negara yang pertama adalah penerimaan perpajakan. Itu ya, penerimaan perpajakan itu ada pajak dalam negeri, ada pajak perdagangan internasional, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah penerimaan negara bukan pajak. Jadi yang pertama tadi kan penerimaan dari hasil pajak gitu ya, baik pajak dalam negeri maupun pajak dari perdagangan internasional. Yang selanjutnya adalah penerimaan negara yang bukan pajak. Sumbernya dari mana? Penerimaan sumber daya alam, bisa dari hasil hutan, hasil bumi seperti tambang, batu bara gitu ya. Kemudian bagian penerimaan atas laba BUMN. Jadi kan negara itu punya BUMN ya, badan usaha milik negara. Nah, labanya atau keuntungannya itu ada bagian atau keuntungan untuk pemerintah. Itu adalah salah satu penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak. Selanjutnya adalah penerimaan bukan pajak gitu ya. Penerimaan bukan pajak lainnya yang tidak termasuk dalam perpajakan gitu ya. Yang terakhir adalah pendapatan badan layanan umum gitu. Selanjutnya adalah hibah. Apa itu hibah? Hibah itu hadiah ya. Jadi misalnya hibah itu hadiah atau bantuan dari negara lain kepada negara kita. Itu adalah yang dimaksud dengan hibah. Nah, ini adalah sumber-sumber penerimaan negara. Yang pertama, jadi dibagi 3. Ada penerimaan perpajakan, ada penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Dibagi lagi kalau penerimaan perpajakan itu ada yang pajak dalam negeri, ada juga pajak perdagangan internasional. Kalau penerimaan negara bukan pajak itu ada yang dari sumber daya alam, dari keuntungan BUMN, dari penerimaan bukan pajak lainnya, dan pendapatan badan layanan umum gitu. Jadi kalau negara melakukan pelayanan umum itu pendapatannya masuk ke dalam penerimaan negara bukan pajak. Yang terakhir adalah hibah. Hibah itu adalah hadiah pemberian ya dari negara lain kepada negara kita gitu. Kita lanjut. Jenis-jenis pengeluaran. Kalau tadi kan jenis-jenis penerimaannya, sekarang kita bahas jenis-jenis pengeluaran. Apa saja jenis-jenis pengeluaran? Ini ada banyak, bisa kalian lihat di sini. Nah, ada belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah, gitu ya. Bisa kalian lihat di situ. Apa saja belanja pemerintah pusat. Jadi ada belanja pegawai ini ya gaji pegawai gitu ya. Kemudian ada belanja barang ini ya belanja untuk kebutuhan negara. Misalnya kayak di suatu instansi kan pasti butuh barang-barang ya, barang-barang untuk kegiatan operasional mereka gitu. Misal kayak kalau di perkantoran ATK misalnya gitu ya, ATK, kemudian ya dia yang habis pakai gitu. Apalagi ya, tinta misalnya, kemudian dan lain sebagainya yang habis pakai gitu ya. Nah, kalau belanja modal itu biasanya belanja barang yang usianya panjang, kayak misalnya printer, kursi, bangku, meja, gedung dan lain sebagainya ya. Kemudian pembayaran bunga utang gitu, membayar bunga-bunganya hutang gitu ya. Jadi hutang kita tuh kan ada bunganya ya. Nah, itu diambil merupakan salah satu belanja daerah, belanja pusat gitu ya. Kemudian subsidi bantuan pemerintah terhadap masyarakat secara tidak langsung gitu ya, bisa jadi subsidi BBM gitu ya, subsidi barang-barang produksi gitu. Kemudian belanja hibah nih kita memberikan hadiah atau pemberian atau bantuan kepada negara lain. Ada bantuan sosial ya, bantuan sosial itu BLT misalnya ya, bantuan langsung tunai. Kemudian seperti yang kita tahu saat ini Corona kan pemerintah memberikan beberapa bantuan terhadap masyarakat gitu ya. Kemudian ada belanja lain-lain yang tidak termasuk di dalam belanja-belanja yang di atas ini. Kemudian ada belanja pemerintah daerah gitu ya. Belanja pemerintah daerah itu ada dana perimbangan. Apa itu dana perimbangan? Jadi dana perimbangan itu adalah dana yang dikelola oleh pemerintah ya. Misalnya gini, kayak dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak gitu ya. Jadi antara, kan pajak itu kan ada pajak kendaraan bermotor ya, ada pajak pendapatan perseorangan gitu ya. Nah itu
dana bagi hasil pajak antara daerah dan provinsi itu yang disebut dengan antara daerah atau provinsi dengan pusat gitu ya, itu yang disebut dengan dana perimbangan. Kemudian ada dana bagi hasil gitu ya, dana bagi hasil, kemudian ada dana alokasi umum ya, ada dana alokasi khusus gitu ya, kemudian ada dana otonomi khusus dan dana penyesuaian gitu. Dana bagi hasilnya apa sih? Jadi dana bagi hasil tuh ya misalnya pertambangan yang ada di Kalimantan Timur gitu ya, itu hasilnya tidak sepenuhnya miliki oleh daerah gitu ya. Ada juga yang disetor ke pusat gitu ya. Nah, biasanya kan disetor ke pusat dulu, baru nanti berapa persentasenya diberikan kepada daerah gitu ya. Itu yang disebut dengan belanja pemerintah daerah. Jadi ada belanja pemerintah pusat yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat, ada juga belanja pemerintah daerah yang dibelanjakan atau diberikan kepada pemerintah daerah.